SIBI, Sistem Informasi Perbukuan Indonesia, merupakan sebuah platform perbukuan resmi dari Pusat Perbukuan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dapat diakses melalui laman https://buku.kemdikbud.go.id. SIBI merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019. SIBI bertujuan untuk mewujudkan ekosistem perbukuan yang sehat. Pada laman SIBI, pengguna bisa masuk sebagai siswa, guru, pelaku perbukuan, atau umum. Halo adik-adik, udah tahu belum? Adik-adik bisa membaca buku cerita loh di SIBI. Ada banyak buku cerita yang bisa adik pilih. Adik-adik juga bisa membaca, mendengarkan, Ini adalah hari spesial bagi binatang-binatang. Mereka sedang merayakan pembukaan taman bermain baru. Pembukaan taman bermain dan mengunduh buku pelajaran. Selain itu, adik-adik bisa belajar dengan menyenangkan bersama buku interaktif. Di dalamnya ada video, Luas permukaan bola adalah 4 kali luas lingkaran dari belahan jeruk. Rumusnya dapat ditulis Nanti luas permukaan bola dikali R kuadrat. animasi, Tahukah kamu di manakah daerah terdingin di Indonesia? Di Puncak Jaya, Papua. games, dan augmented reality. Buku interaktif ini juga menghadirkan suasana seperti buku cetak loh. Kalian dapat memberikan catatan, memberikan penanda, print sebagian, dan banyak fitur lainnya. Penasaran kan? Halo sahabat guru. Selain buku pelajaran, ada buku non-teks yang dapat guru gunakan untuk pengayaan dan literasi. Sahabat guru juga bisa melihat hasil penilaian buku teks dan non-teks sebagai bahan referensi untuk memilih buku yang bermutu dalam pembelajaran. Jika sahabat guru memiliki masukan terhadap buku, dapat memberikan masukan melalui tombol lapor di setiap buku. Bagi pelaku perbukuan, penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku dapat menerima informasi pembinaan agar sertifikasi dan terakreditasi. Pelaku perbukuan juga bisa melihat hasil penilaian buku teks dan non-teks. Informasi penilaian, pendaftaran penilaian, baik buku teks dan non-teks juga dapat dilakukan di SIBI. Adik-adik, sahabat guru, pelaku perbukuan dan umum dapat membuat akun secara mandiri untuk mendapatkan fasilitas dan fitur yang lebih banyak di SIBI. Mari bergabung dan menjadi bagian SIBI. Siapapun, dimanapun, dan kapanpun bisa mengakses SIBI. Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar pada literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas 9 aspek yang mempengaruhi hasil belajar murid.
yang memotret mutu satuan pendidikan secara utuh mulai dari input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Pertama, kualitas pembelajaran. Tingkat kualitas interaksi antara guru, siswa, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran mencakup pengelolaan kelas, dukungan afektif, pembelajaran interaktif, dan penyesuaian cara mengajar dengan tingkat kemampuan murid. Kedua, praktik perbaikan pembelajaran oleh guru. Hal ini dapat melalui belajar tentang pembelajaran, refleksi atas praktik pengajaran, dan penerapan praktik inovatif. Ketiga, kepemimpinan instruksional. Kemampuan kepala sekolah untuk menyusun visi misi program dan kebijakan yang mendukung guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Keempat, iklim keamanan di sekolah. Kondisi satuan pendidikan yang memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga sekolah, baik secara fisik maupun psikologis. Satuan pendidikan yang aman memiliki pemahaman serta menerapkan kebijakan terkait perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan narkoba. Kelima, iklim kebinekaan di sekolah. Bagaimana lingkungan satuan pendidikan dalam menghargai keragaman agama, sosial, dan budaya. Dukungan kesetaraan hak sipil dan komitmen kebangsaan. Keenam, dukungan atas kesetaraan gender. Bagaimana lingkungan satuan pendidikan berperilaku adil, memberikan kesempatan yang sama bagi warga sekolah, baik laki-laki maupun perempuan, dalam menjalankan peran di lingkungan satuan pendidikan. Ketujuh, iklim inklusivitas, pengetahuan, penerimaan, dan dukungan guru terhadap murid yang memiliki kebutuhan khusus, serta murid cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Kedelapan, dukungan orang tua dan murid terhadap program sekolah, partisipasi orang tua dalam kepanitiaan kegiatan sekolah, dan partisipasi murid dalam penyusunan program sekolah. Kesembilan, latar belakang sosial ekonomi murid. Kondisi sosial ekonomi dalam mengakses dan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, seperti tingkat pendidikan orang tua, dan fasilitas belajar yang tersedia di rumah. Banyak aspek yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Mari berpartisipasi mengisi survei lingkungan belajar secara berintegritas untuk mendapatkan potret mutu satuan pendidikan secara utuh dari input, proses, dan hasil. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Recording in progress. bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi.
berjaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita nafaskan sia-sia. Kita Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Senang sekali saya Arika berkesempatan menjadi pembawa acara dalam acara pelatihan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SMK Provinsi Bali. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya mengucapkan selamat siang kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Ibu Lomade Srianingsih Eskom MAP. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dari Pusdatin Kemendikbudristek, Pusat Perbukuan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Balai Guru Penggerak Provinsi Bali, Duta Rumah Belajar Provinsi Bali, dan pengelola melajah.id. Yang kami hormati Ketua MGMP Agama Hindu, Bahasa Bali, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Ekonomi, Geografi, Administrasi, Akuntansi, Bisnis Daring dan Pemasaran, Sejarah, dan Tata Niaga Jenjang SMK Provinsi Bali. Serta yang kami banggakan Bapak Ibu Guru hebat yang berbahagia pada siang hari ini. Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta yang anugerahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di masa pandemi untuk berkumpul melalui video conference pada siang hari ini pada hari Rabu 24 Agustus 2022. Baik, rekan-rekan, untuk mengawali acara pembukaan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baik, untuk selanjutnya, sebelum kita mulai ke acara inti, marilah kita mendudukkan kepala sejenak, berdoa agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita menginjak acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia Pelatihan kepada Bapak Gusti Ngurah Wijaya selaku Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Teknologi Pendidikan UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Bapak Dr. KN Boy Jayawibawa, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Luhmade Seriarningsih Eskom MAP, Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua MGMP, Agama Hindu, Bahasa Bali, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Administrasi, Akuntansi, Bisnis Daring dan Pemasaran, Sejarah dan Tata Niaga Jenjang SMK Provinsi Bali, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber pelatihan dari Pusdatin Kemendikbudristek, Pusat Perbukuan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Balai Guru Penggerak Provinsi Bali, Duta Rumah Belajar Provinsi Bali, dan Pengelola Melajah ID Provinsi Bali. Serta yang kami banggakan Bapak Ibu Guru Hebat peserta pelatihan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, Rahayu. Mengawali laporan panitia ini, marilah kita mengaturkan sesanti angayu bagil kehadapan ide yang widiwase Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawaru nugrahnya kita semua masih diberikan kesehatan di tengah situasi pandemi COVID-19 untuk mengikuti pembukaan pelatihan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SMK tahun 2022 secara daring pada hari ini dalam suasana yang hangat dan sejahtera. Dalam kesempatan yang baik dan berbahagia ini, mohon izin kami laporkan hal-hal sebagai berikut. Tujuan diselenggarakannya pelatihan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan adalah yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan guru untuk mengembangkan bahan ajar atau materi media pembelajaran berbasis TIK. Yang kedua, meningkatkan keterampilan guru dalam menyusun dan merumuskan tujuan pembelajaran yang tepat, serta dapat memilih dan menyusun bahan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan perkembangan peserta didik. Adapun dasar hukum pelaksanaan, yang pertama adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Yang keempat, Permendiknas Nomor 12 Tahun 2006 tentang standar isi. Serta yang terakhir, nomor 5 adalah DPA UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, nomor DPA A.2-2.19.000.001/2022 tanggal 3 Januari 2022. Waktu, tempat pelaksanaan, dan materi. Pelatihan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SMK dilaksanakan pada hari ini, Rabu tanggal 24 Agustus sampai dengan hari Kamis, tanggal 1 September 2022 secara daring, melalui aplikasi Learning Management System melajah.baliprof.go.id dan aplikasi video conference Zoom Meeting, di mana pada akhir pelatihan, semua peserta wajib membuat modul ajar atau RPP berdiferensiasi sesuai dengan materi yang akan dibagikan, di mana semua modul ajar tersebut akan dipublish pada portal Bali Melajah Disdikpora
Provinsi Bali pada alamat balimelajah.baliprof.go.id, sehingga harapannya dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru dalam proses belajar mengajar di Provinsi Bali. Pelatihan dilaksanakan dengan waktu 33 JP dengan materi yang disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran jarak jauh sebanyak 1 JP. Yang kedua, konsep dasar pembuatan modul pembelajaran berdiferensiasi sebanyak 2 JP. Yang ketiga, penggunaan aset media yang tidak melanggar hak cipta dan pengembangan media pembelajaran sebanyak 2 JP. Yang keempat, mencari sumber belajar dan mengenal aplikasi CB sebanyak 2 JP. Yang kelima, manfaat akun belajar ID untuk peningkatan keprofesian berkelanjutan guru, implementasi modul pembelajaran berdiferensiasi pada Google Classroom sebanyak 2 JP. Yang keenam, penyusunan media pembelajaran berbasis TIK, dalam hal ini berbentuk video sebanyak 2 JP. Yang ketujuh, mengenal platform Merdeka Mengajar dan integrasi dengan akun belajar ID, serta fiturnya untuk mendukung penyusunan modul pembelajaran berdiferensiasi sebanyak 2 JP. Yang kedelapan, pengenalan aplikasi multimedia interaktif H5P sebanyak 2 JP. Yang kesembilan, implementasi modul pembelajaran berdiferensiasi pada LMS berbasis Moodle sebanyak 2 JP, dan yang terakhir adalah praktek mandiri penyusunan modul ajar sebanyak 16 JP. Segala pembiayaan pelatihan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SMK dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah APBD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali tahun 2022. Adapun narasumber pelatihan berjumlah 9 orang yang berasal dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sebanyak 1 orang, Pusdatin Kemendikbudristek sebanyak 1 orang, Pusat Perbukuan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek 1 orang, Balai Guru Penggerak Provinsi Bali 1 orang, Duta Rumah Belajar Provinsi Bali sebanyak 3 orang, dan yang terakhir pengelola Melajah ID sebanyak 2 orang. Peserta yang telah mendaftar secara online melalui portal Bali Melajah pada fitur simpatik Sistem Informasi Pelatihan Pembelajaran Berbasis TIK berjumlah 472 orang dengan perincian sebagai berikut. Mapel Agama Hindu sebanyak 35 orang, Mapel Bahasa Bali sebanyak 55 orang, Mapel Bahasa Indonesia sebanyak 63 orang, Mapel Bahasa Inggris sebanyak 53 orang, Mapel Matematika sebanyak 73 orang, Mapel Sejarah sebanyak 30 orang, Mapel Project IPAS sebanyak 54 orang, yang ini nanti kami akan konfirmasi untuk mapel pastinya apa. Kemudian Mapel Project IPAS Administrasi sebanyak 10 orang, Mapel Project Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial Akuntansi sebanyak 51 orang, Mapel Project Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial Biologi sebanyak 3 orang, Mapel Project Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial Bisnis Daring dan Pemasaran sebanyak 30 orang, Mapel Project Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial Fisika sebanyak 5 orang, yang terakhir Mapel Project Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial Kimia sebanyak 5 orang, dan Mapel Project Ilmu Pengetahuan Alam Sosial Tata Niaga sebanyak 5 orang. Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Ibu Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan untuk memberikan arahan sekaligus membuka pelatihan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SMK tahun 2022. Sekian dan terima kasih. Yang tutup dengan para Santi, Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Gusti Ngurah Kamawujaya atas laporannya. Dan selanjutnya yaitu sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sekaligus membuka pelatihan. Kepada yang terhormat Ibu Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mohon permakluman karena Bapak Kepala Dinas tidak dapat hadir untuk membuka pelatihan pada hari ini. Untuk itu kami ditugaskan untuk membuka acara pada hari ini. Mohon izin kami akan membacakan sambutan dari Bapak Kepala Dinas. Om Swastiastu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua MGMP Agama Hindu, Bahasa Bali, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Administrasi, Akuntansi, Bisnis Daring dan Pemasaran, Sejarah dan Tata Niaga Jenjang SMK. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber pelatihan dari Pusdatin Kemendikbudristek, Pusat Perbukuan BSKAP Kemendikbudristek, Balai Guru Penggerak Provinsi Bali, Duta Rumah Belajar Provinsi Bali, dan pengelola melajah.id. Serta yang kami banggakan, Bapak Ibu Guru hebat peserta pelatihan. Pertama-tama marilah kita menghaturkan sesanti angayu bahagia kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waranugrahanya kita semua masih diberikan kesehatan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini untuk mengikuti secara virtual pembukaan pelatihan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SMK. Dalam mengimplementasikan visi Nangun Satkerti Loka Bali, kualitas sumber daya manusia menjadi isu yang sangat penting terutama dalam menghadapi tantangan di era globalisasi saat ini. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai misi 6 Pembangunan Bali tahun 2018-2023 yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia Bali yang berdaya saing tinggi, berkualitas, bermutu, profesional, dan bermoral, serta memiliki jati diri yang kokoh berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Hadirin dan peserta pelatihan yang saya hormati, pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir telah mengubah landscape pembelajaran secara masif. Proses pembelajaran yang semestinya dilaksanakan secara tatap muka berubah menjadi sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga mengajarkan banyak hal kepada kita, di mana kita dipaksa lebih cepat dan adaptif dengan perubahan, serta memanfaatkan TIK dalam seluruh sendi kehidupan, termasuk proses belajar mengajar di sekolah. Dalam pemanfaatan TIK pada proses belajar mengajar, tidak cukup dengan hanya menyiapkan infrastruktur berupa jaringan dan platform atau aplikasi saja. Namun ada tuntutan yang justru lebih sulit dari itu, yaitu kesiapan sumber daya manusia dan kesiapan para pelajar. Kesiapan SDM dalam dunia pendidikan mutlak diperlukan, karena tidak ada gunanya infrastruktur dan aplikasi yang mumpuni jika para pengguna seperti para pendidik, pelajar, operator, ataupun tenaga administrasi sekolah tidak siap menjalankannya. Nah, untuk menyiapkan SDM tersebut, perlu dilakukan pelatihan, sosialisasi, baik secara tatap muka maupun daring secara masif dan terstruktur. Berangkat dari kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali melalui UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, sejak tahun 2017 terus melaksanakan pelatihan di bidang TIK. Dengan pelaksanaan pelatihan yang masif dan terstruktur, diharapkan dapat meningkatkan wawasan, mutu, kompetensi, serta daya saing pendidikan di Provinsi Bali, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia Bali yang berdaya saing tinggi, berkualitas, bermutu, profesional, dan bermoral, serta memiliki jati diri yang kokoh berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Hadirin dan peserta pelatihan yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucap Om Awigenamastu Namo Sidam, saya secara resmi membuka pelatihan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SMK. Selamat mengikuti pelatihan pada hari ini. Semoga Ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa melimpahkan waranugrahanya kepada kita semua dan senantiasa membimbing kita dalam mengemban tugas mulia dalam dunia pendidikan.
Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali 24 Agustus 2022, Kepala Dinas Terkanda Dr. KN Boy Jaya Wibawa. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala OPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan pelatihan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SMK Provinsi Bali. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama acara pembukaan berlangsung. Dan untuk acara selanjutnya adalah paparan cara penggunaan LMS melajah.baliprof.go.id yang dilanjutkan dengan pemaparan materi konsep dasar pembelajaran berdiferensiasi atau modul ajar atau RPP dari Bapak Ketut Ardana SPD MPD, pengembang teknologi pembelajaran ahli muda pada Balai Guru Penggerak Provinsi Bali. Kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ardana, sudah bergabung ya? Selamat siang Bu, ya sudah. Kami persilahkan, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, izin Tiang memandu Bapak Ibu untuk bagaimana caranya masuk di LMS melajah.baliprof.go.id. Jadi Bapak Ibu nanti untuk caranya masuk, caranya ngabsen, Bapak Ibu baca materi dan lain sebagainya, Bapak Ibu silakan buka malajah.baliprof.go.id. Di sana Bapak Ibu tinggal klik menu yang paling kanan, ada menu login atau register. Di sini Bapak Ibu masukkan emailnya masing-masing. Nanti ada pertanyaan, Pak email saya salah, ketikkan saja dulu email yang salah untuk masuk dulu, nanti setelah itu kami rubah. Ya, jadi Bapak Ibu yang penting bisa masuk dulu, nanti infokan ke narahubung masing-masing mapel, infonya email yang benar, nama yang benar. Karena di grup masih banyak yang japrit yang emailnya salah, namanya salah titel. Nanti sampaikan saja email yang benar dan nama yang benar berdasarkan titel ke narahubung masing-masing mapel. Karena begitu Bapak Ibu nanti tidak menyampaikan, jangan salahkan kami kalau sertifikat Bapak Ibu ada yang salah nama ataupun titel. Nanti kalau Bapak Ibu sudah login, passwordnya diingat SMK 2022. SMK-nya besar @2022. Emailnya email Bapak Ibu yang ada di surat pemanggilan, ya. Nanti di sana ada emailnya, nanti passwordnya pakai SMK@2022. SMK-nya besar, sambung semua, @2022. Setelah Bapak Ibu login, nanti di atas itu ada menu pelatihan. Bapak Ibu bisa klik pelatihan pengembangan karir PTK SMK. Nah, di sini bagi Bapak Ibu yang sudah familiar dengan LMS berbentuk Moodle, Bapak Ibu sudah terbiasa ya. Kalau yang belum, Bapak Ibu untuk pertama kali Bapak Ibu bisa klik daftar hadir pelatihan. Ya. Daftar hadirnya kami sediakan dari jam 1 WITA sampai jam 6 sore. Jadi Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk mengisi daftar hadir dari jam 1 siang pada saat pelaksanaan kegiatan sampai jam 5 sore. Bapak Ibu ingat, kliknya adalah yang present. Ini karena kami menunya admin, jangan klik yang absen. Kalau yang absen artinya Bapak Ibu tidak hadir. Kliknya yang present. Setiap hari jam 1 sampai jam 6, daftar hadirnya akan otomatis aktif. Kemudian bagaimana untuk mau membaca materi narasumber? Bapak Ibu tinggal pilih menu perharinya.
Di sini nanti akan kami sampaikan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber. Begitu juga setiap hari Bapak Ibu ada instrumen evaluasi perharinya. Di sini Bapak Ibu harus mengisi instrumen evaluasi narasumber perharinya. Kenapa harus ngisi? Sebagai dasar kebijakan kami untuk pelaksanaan pelatihan di tahun-tahun yang mendatang. Di setiap hari ada evaluasinya. Untuk link Zoom dan passwordnya sudah kami tampilkan di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengingat Zoom, tinggal buka LMS, klik saja link Zoom-nya, otomatis sudah bisa bergabung. Passwordnya SMK, saya ketik di grup ya, SMK@2022. Pakai Bapak Ibu ya. SMK@2022. Nanti mungkin ada 10 orang yang tidak bisa login karena 10 orang tersebut ternyata sudah punya akun di malaja.balipro.id. Nanti kalau yang tidak bisa login, info saja ke narahubung masing-masing mapel. Itu panduan dari kami untuk penggunaan LMS, bagaimana mengisi daftar hadir, membaca materi, mendownload materi dari narasumber. Untuk acara selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan, Tiang lanjutkan ke narasumber hari pertama, Bapak Ardano dari Balai Guru Penggerak Provinsi Bali. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa login, nanti silahkan Bapak Ibu japri narahubung masing-masing mapel yang sudah ada di surat. Sepanjang emailnya yang diketikkan sudah sesuai, pasti login. Ingat Bapak Ibu, passwordnya SMK huruf besar semua @2022. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, untuk daftar hadirnya pilih present ya, jangan absen. Kalau absen Bapak Ibu tidak hadir, kalau present itu artinya hadir. Saya lihat di sini sudah ada 122 orang yang sudah bisa masuk di LMS. Bapak Ibu yang belum bisa, nanti dicoba lagi, sepanjang alamat emailnya sama seperti yang diketikkan pada simpatik di portal Bali Melajah, Astungkara sudah bisa masuk dengan password SMK@2022. Nanti mungkin ada 10 orang yang terkendala login, itu karena begitu kami import user baru, Bapak Ibu yang 10 orang tersebut sudah punya akun di melajah.balipro.id. Nanti japri aja narahubung masing-masing mapel supaya bisa kami enroll ke pelatihan pengembangan karir PTK SMK tahun 2022. Sekian Bapak Ibu, kita lanjutkan ke Bapak Ardano dari Balai Guru Penggerak. Silakan Pak Ketut. Ya. Baik, terima kasih Pak Ngurah Kamajaya. Bisa didengar suara saya dengan jelas? Bisa Pak, sangat jelas Pak. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, pertama-tama saya ucapkan selamat siang ya kepada Bapak Ibu, dan saya ucapkan yang terhormat ya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali yang tadi diwakili oleh Kepala UPDD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, dan yang tidak lupa saya sudah sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu yang
sebagai fasilitator di kegiatan ini yang luar biasa. Pak Ngurah Kamanjaya sudah merancang kegiatan ini. Saya lihat dari jadwal materinya itu sangat inspiratif sekali. Dan Bapak Ibu peserta semuanya yang pada kesempatan hari ini, yang lihat itu sudah hadir sampai 381 yang ada di Zoom meeting ini. Salam kenal dari saya, dari Tiang sendiri. Jadi 2 jam ke depan dari hari ini, kita bersama-sama nanti akan membicarakan atau mendiskusikan tentang konsep dasar pembuatan modul pembelajaran berdiferensiasi. Yang yakin secara pribadi Bapak Ibu semuanya guru-guru SMK yang hebat, Bapak Ibu guru SMK yang hebat sudah sangat literat dengan apa yang disebut dengan modul pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mohon izin untuk memimpin diskusi lah istilahnya Bapak Ibu, dari nanti kita saling sharing informasi, sharing pengalaman. Makanya sangat yang harapkan Bapak Ibu nanti praktik-praktik baik yang sudah Bapak Ibu terapkan dalam penerapan pembuatan modul pembelajaran berdiferensiasi ini, mohon nanti kita saling sharing sehingga sangat berguna bagi kita semua di forum ini Bapak Ibu. Baik, untuk itu pertama mohon izin saya memperkenalkan diri walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Ngurah. Istilahnya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nah, ini nama yang Bapak Ibu. Nama Tiang Ketut Ardane, instansi Tiang di Balai Guru Penggerak Provinsi Bali dengan nomor kontak seperti ini. Kemudian pada kesempatan durasi ini mungkin 3 tahun ke depan saya diberikan mandat, diberikan tugas untuk menjadi fasilitator sekolah penggerak untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA. Ini Bapak Ibu di jenjang SMK dia adalah SMK PK, Pusat Keunggulan. Jadi itu ya Bapak Ibu tentang saya. Kedepannya Bapak Ibu pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya mohon izin untuk memperkenalkan salah satu institusi baru, instansi baru yang ada di Provinsi Bali yang nanti membantu pengembangan dan pemberdayaan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan, Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas sekolah, calon kepala sekolah, dan calon pengawas sekolah. Jadi di Provinsi Bali sekarang sudah per April 2022 sudah ada salah satu institusi yang menaungi di bidang pendidikan yang bernama Balai Guru Penggerak. Ya, jadi tugas Bapak Ibu Balai Guru Penggerak, nah ini adalah sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal GTK dari Kemendikbudristek yang bergerak di bidang pengembangan pemberdayaan guru, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, pengawas sekolah, dan calon pengawas sekolah. Itu Bapak Ibu. Jadi tugas pokok Balai Guru Penggerak adalah melaksanakan pengembangan seperti yang di atas itu, yaitu pemberdayaan, pengembangan dan pemberdayaan guru, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. Nah, untuk menjembatani, untuk mewadahi daripada tugas pokok Balai Guru Penggerak Bapak yang seperti di atas itu, maka program prioritas di Balai Penggerak itu dibuatkan ada 3 program prioritas, yaitu program sekolah penggerak, kalau SMK-nya adalah Pusat Keunggulan, kemudian ada pendidikan guru penggerak, dan yang terakhir adalah implementasi kurikulum merdeka. Nah, untuk mengimplementasikan ketiga program prioritas PSP, PGP, dan IKN tersebut, kami di Balai Guru Penggerak dibentuklah yang disebut dengan kelompok kerja. Ya, ada 6 kelompok kerja transformasi sekolah, ada kelompok kerja kepemimpinan sekolah, kelompok kerja transformasi pembelajaran,
kelompok kerja transformasi digital, kelompok kerja kemitraan komunitas dan humas, dan kelompok kerja tata usaha. Walaupun dibentuk kelompok kerja yang 6 seperti tersebut, tetapi di dalam nanti realisasinya kami di Balai Guru Penggerak, seperti semboyan kami di Balai Guru Penggerak itu adalah Saguyub Nangun Jaya Jana Kertih, berkolaborasi membangun SDM. Jadi di sini adalah kami saling bahu-membahu. Dibentuk Pokja itu adalah semata-mata sebagai penanggung jawab saja, tapi pada saat implementasinya kami adalah bergerak bersama-sama, begitu ya. Transformasi sekolah itu adalah di program sekolah penggerak. Di PGP pendidikan guru penggerak itu adalah menyemai bibit-bibit pemimpin sekolah, itu sudah ditangani oleh Pokja Kepemimpinan Sekolah, seperti arahan dari Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim. Program pendidikan guru penggerak itu nanti akan dirancang sampai episode yang ke-13. Sekarang mungkin baru sampai, sekarang yang sudah berjalan kan baru pendaftaran sampai yang ke-7. Sekarang pendaftaran, mungkin hari ini ya pembukaannya oleh Kemendikbudristek, pukul 14 hari ini untuk pendaftaran program guru penggerak yang ke-8. Kemudian, di transformasi pembelajaran itu adalah menangani tentang implementasi kurikulum merdeka. Nah, sebelum dia mulai, Pak Ngurah, mohon izin kami ada titipan dari tim Pokja Transformasi Pembelajaran di BGP, di Balai Guru Penggerak, bahwa teman-teman kita, sekolah-sekolah kita untuk jenjang SMK, untuk masih sangat rendah tingkat loginnya ke platform Merdeka Mengajar. Ya, nanti akan dipertegas lagi ini pada, kalau nggak salah tadi tanggal 30 Agustus ya, nanti akan ada dibicarakan khusus tentang platform Merdeka Mengajar. Ini tolong Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu sebenarnya platform Merdeka Mengajar ini adalah Bapak Ibu guru diajak berlatih secara mandiri dan terkontrol, terstruktur. Nah, inilah yang lihat masih rendah sekali, kalau boleh yang tayangkan mohon izin ya. Nah, ini Bapak Ibu progres dashboard IKM pelaksana kurikulum Merdeka Jalur Mandiri. Nah, kenapa disebut jalur mandiri? Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, Mas Menteri kita memberikan opsi pilihan pelaksanaan kurikulum, yaitu ada 3. Yang pertama, sekolah boleh masih menerapkan kurikulum 2013. Yang kedua, menerapkan kurikulum 2013 yang sudah disederhanakan atau istilahnya kurikulum darurat. Dan yang ketiga adalah penerapan kurikulum merdeka. Nah, untuk SMK yang berstatus sebagai SMK pusat keunggulan secara otomatis wajib untuk menerapkan yang disebut dengan kurikulum merdeka. Nah, bagi Bapak Ibu sekolah-sekolah SMK yang belum berstatus sebagai pusat keunggulan, SMK pusat keunggulan, kemarin Bapak Ibu semuanya di beberapa sekolah SMK sudah mendaftarkan diri sebagai IKM, implementasi kurikulum Merdeka Mandiri. Nah, itu ya. Tapi setelah begitu mendaftar seperti menjadi peserta IKM, Bapak Ibu diberikan di sana 3 opsi lagi, 3 pilihan, yaitu Merdeka Belajar, Merdeka Berubah, atau Merdeka Mandiri. Sehingga keluarlah dari pusat surat keputusan tentang penetapan status IKM di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Tentu Bapak Ibu sudah tahu. Nah, bagaimana kelanjutannya setelah Bapak Ibu mendaftar di IKM? Nah, ini wajib hukumnya, namanya pelatihan mandiri. Bapak Ibu menerapkan kurikulum merdeka, tidak ada pendampingan khusus, ya, tidak ada pendampingan khusus secara luring, secara tatap muka, atau dari fasilitator tertentu yang mendampingi Bapak yang IKM, tetapi Bapak Ibu guru di SMK yang termasuk dalam IKM ini adalah belajar secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Salah satunya yang nanti Bapak Ibu wajib untuk ikuti di sana adalah di pelatihan mandiri. Ya, itu ya.
pada pelatihan mandiri itu ada 7 tema, 7 topik ya Bapak Ibu. Nah ini 7 topik yang hendaknya Bapak Ibu pelajari dan Bapak Ibu selesaikan. Yang pertama ada topik Merdeka Belajar, ada topik kurikulum, ada topik P3 profil pelajar Pancasila, ada topik perencanaan pembelajaran, asesmen, penyesuaian pembelajaran, dan P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Inilah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang terdaftar sebagai IKM wajib untuk menonton video di masing-masing topik. Setelah Bapak Ibu menonton video, mengerjakan post-test dari hasil nonton video itu. Kemudian yang terakhir mengunggah aksi nyata, ya istilahnya tindak lanjut dari hasil Bapak Ibu menonton video dari masing-masing topik itu. Nah, tetapi dalam kenyataannya masih banyak ya. Tapi saya sangat mengapresiasi kepada SMK-SMK yang sudah melakukan menindaklanjuti daripada IKM ini, yang sudah banyak sekali sudah melakukan login sampai mengunggah aksi nyatanya. Nah, inilah Bapak Ibu yang nanti akan ditekankan, karena ini kelihatan Bapak Ibu di dashboard pusat ya. Di pusat akan terdeteksi sekolah Bapak Ibu di mana posisinya. Pada saat mendaftar sebagai IKM, apakah diam begitu saja? Layak nggak sekolah Bapak Ibu menerapkan kurikulum merdeka seandainya pada saat prosesnya ini tidak pernah masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar, khususnya di pelatihan mandiri, lebih spesifik lagi pada 7 topik seperti ini. Nah, kalau boleh, mohon izin saya menyampaikan. Nah, niki yang ada di Kabupaten Badung, Bapak Ibu. Di Kabupaten Badung, SMK-SMK yang kemarin terdaftar di IKM, nah ini salah satu contoh saja saya ambil SMK Nusa 2. Ada hadir hari ini? SMK Nusa 2? Nah, di sana di SMK Nusa 2 terdaftar ada 90 guru. Dari 90 guru itu hanya 27 guru yang login ke PMM. Dari 27 guru yang login ke PMM, hanya 3 guru yang menonton video pembelajaran di topik pelatihan mandiri yang tadi. Dan dari 3 yang menonton video, ketiga-tiganya sudah lulus post-test, tapi dari 3 yang lulus post-test, baru 1 orang yang sudah mengunggah aksi nyata. Nah, itu salah satu contoh ya. Sampai seterusnya, ini ada data, karena kami di BGP bisa melihat seluruh sekolah, semua jenjang, kondisi progres daripada yang akan mendampingi anak-anak juga dalam proyek kelima. Mohon mendekat. Ada yang bocor? Ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Tolong nanti dilanjuti kepada Bapak Ibu di SMK Nusa 2, SMK Wira Harapan juga sama ya. Yang lebih parah ini ya, saya bilang lebih parah, SMKS Prasanti Nilayam Kuta. 46 ada tenaga guru di sana, 14 yang sudah login PMM, 3 sudah menonton video, yang 1 pun belum ada lulus topik. Nah, ini lagi SMK Pratama Widya Mandala Badung, sama sekali tidak ada yang menonton video, masih 0. Kalau tidak ada yang nonton video, apalagi lulus post-test, apalagi mengunggah aksi nyata. Nah, inilah Bapak Ibu, jenjang Bapak Ibu di SMK yang menyebabkan rapot IKM kita di Provinsi Bali agak berwarna kuning dan oranye, karena Bapak Ibu di jenjang SMK ini terdeteksi banyak yang belum hirau lah istilahnya Bapak Ibu dengan yang namanya platform Merdeka Mengajar, khususnya masuk ke platform pelatihan mandiri dengan mengerjakan 7 topik tadi.
Ya, nah ini sudah yang ringkas masing-masing kabupatennya, ini semuanya ada di seluruh kabupaten kota. Yang pertama saya sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak kepada SMK Negeri 1 Kelungkung hadir di sini. Ya, SMK Negeri 1 Kelungkung dari 119 guru yang ada di sana, PTK yang ada di sana, sudah 83 yang lulus postes. Dan di antara yang lulus postes 83 itu 76 yang sudah mengunggah aksi nyata. Luar biasa ya, SMK Negeri 1 Kelungkung. Ini patut jadikan contoh dan lanjutkan, ini belum 100%, jangan juga dulu berbangga hati, karena dari 119 baru 83 ini hampir ya setengah 60% lah sudah melakukan itu. Dan nanti mohon intervensi dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin Wakil Kurikulum, karena ini Bapak Ibu kelihatan data Ibu di pusat. Ya. Kemudian yang kedua, saya apresiasi kepada SMK Negeri 3 Sukawati, Gianyar. Dari 84 PTK di sana, 33 sudah lulus, dan dari 33 itu 31 diantaranya sudah mengunggah aksi nyata. Ya, tapi ini baru 33 dari 84. Ya. Kemudian yang ketiga, dari SMK Negeri 2 Seririt. Ya, di sana ada 60 PTK, sudah 37 yang lulus dan 29 yang sudah mengunggah aksi nyata. Ya. Kemudian ada SMK Negeri 4 Bangli. Ini ya, dari 72 PTK yang terdata di Dapodeknya itu 17 yang sudah lulus dan 11 yang sudah mengunggah aksi nyata. Ya. Kemudian SMK Negeri 1 Bangli, ini Pak Abyong. Ya, mudah-mudahan beliau hadir nanti, tolong ikut membantu. Dari 88 PTK yang ada di SMK Negeri 1 Bangli, 38 yang sudah lulus dan 11 yang sudah mengunggah aksi nyata. Nah, itulah Bapak Ibu ya, informasi dari kami di BGP untuk ikut berkontribusi membantu aktif untuk Bapak Ibu mencermati platform Merdeka Mengajar. Karena apa? Bapak Ibu belajar kurikulum Merdeka, di sana belajar secara mandiri dan terkontrol Bapak Ibu. Kontrolnya apa? Dari pusat akan terlihat, ya, terlihat di mana posisi Bapak Ibu, bagaimana layak nggak Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu itu menerapkan kurikulum Merdeka, kalau kondisi gurunya dalam masuk atau login ke platform Merdeka Mengajar masih rendah seperti itu ya. Apalagi beberapa sekolah tadi masih yang 00 ini terutama yang 0 terdaftar saja tapi tidak tidak rungu untuk apa itu platform Merdeka Mengajar. Kedepannya mungkin SMK Pusat Keunggulan. Nah, ini belum kelihatan di dashboard IKM-nya. Kalau sekolah penggerak SD, SMP, SMA, SMK itu di sekolah penggerak sudah kelihatan Bapak Ibu. Sekalipun Bapak Ibu SMK Pusat Keunggulan itu didampingi oleh fasilitator kemarin, ada Bintek dan sebagainya, Bapak Ibu juga diharapkan ke depannya, ya, jadi kita antisipasi dulu sebelum nanti nama sekolahnya kelihatan. Bapak Ibu ke depannya wajib juga untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar. Kenapa? Karena informasi-informasi yang terupdate itu akan selalu diunggah di dalam platform Merdeka Mengajar. Ini Bapak Ibu luar biasa, di kedepannya ini Bapak Ibu akan semuanya materi-materi ajar, perangkat ajar yang lebih kurang sudah sampai 2000-an lebih itu sudah terunggah di sana Bapak Ibu. Diakui oleh dunia, boleh dikatakan nomor 3 terbaik sih katanya informasinya di PMM ini. Ya, dengan proses belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, itu sedikit ya. Bapak Ibu ya, tolong nanti dibantu semuanya dari 370 partisipan yang hadir hari ini. Kalau toh merasa belum, nah nanti silakan. Kami rencananya sih kalau dari BGP akan turun ke sekolah Bapak Ibu untuk melihat. Atau istilahnya bukan kita memberikan pelatihan, tidak. Kita mendampingi, di mana sih kendalanya. Dalam waktu dekat kami akan nge-share Google formulir, di mana kendalanya, kenapa guru-guru di sekolah Bapak Ibu belum
melakukan login. Kalau login ya belum semuanya 100% juga, belum nonton video, lulus proses dan sebagainya. Nah itu nanti akan kami dampingi bersama-sama tim dari BGP ke sekolah-sekolah Bapak Ibu, sekaligus juga langsung bekerja di sana ya. Kenapa Bapak Ibu nanti dampaknya ini Bapak Ibu di samping mendapatkan materi dari kegiatan-kegiatan seperti ini, ya workshop, pelatihan, dan sebagainya, di sana juga Bapak Ibu akan mendapatkan materi-materi yang sangat kompleks di platform Merdeka Mengajar. Nah, khusus untuk IKM ini, Bapak Ibu yang berstatus IKM, ya, yang bukan pusat keunggulan, itu wajib yang Bapak Ibu lihat adalah salah satu fitur di dalam PMM itu adalah di pelatihan mandiri, ya, dengan 7 topik yang seperti tadi. Nah itu ya, Pak Lurah, mohon izin tadi saya menginformasikan di luar konteks materi yang sampaikan hari ini. Jadi aja Pak Lurah, yang lanjut ke dan berikutnya nih, ada data masing-masing sekolah, masing-masing kabupaten sudah yang ringkas seharusnya untuk diketahui oleh Bapak Ibu. Nah untuk mengefektifkan waktu, yang tidak akan bacakan satu persatu sekolah mana saja. Nah, kenapa SMK-nya ada SMK yang tidak terdaftar, tidak ada di kabupaten ini? Mungkin kemarin dulu pada saat pendaftaran sebagai IKM, sekolah Bapak Ibu tidak mendaftar dalam pelaksanaan IKM. Berarti opsi yang Bapak Ibu pilih itu adalah mungkin masih opsi yang pertama atau yang kedua, masih menerapkan kurikulum 2013. Ya, jadi seperti itu ya informasinya. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan mendiskusikan atau membicarakan beberapa jam ke depan tentang bagaimana merancang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Di situ di sana. Seperti tadi yang bilang, pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu di jenjang SMK apalagi ya, di jenjang SMK yang yakin semuanya sudah melakukan ya. Nanti mari kita lagi perdalam informasi ini. Mari kita nanti saling sharing informasi, saling berbagi praktik baik bagaimana merancang pembelajaran berdiferensiasi di masing-masing sekolah Bapak Ibu yang sudah dilakukan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, apa yang kita pertimbangkan pertama kali pada saat merancang pembelajaran Bapak Ibu? Yang pertama pasti kita akan melihat karakteristik peserta didik atau pembelajar. Ini ya. Yang kedua, agar pendidikan dan pembelajaran itu diharapkan sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Mungkin selama ini kita ya dari kurikulum-kurikulum sebelumnya kita abai ya dengan karakteristik, dengan minat kebutuhan peserta didik. Kemarin barangkali kita istilahnya kejar tayang materi, ketuntasan KD yang kita ketat. Penekannya di sini, didiklah anak didik kita di sekolah sesuai dengan zamannya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini Bapak Ibu. Ya. Masih dengar suara saya Bapak Ibu? Masih Bapak. Oke, siap ya. Oke, seperti ilustrasinya seperti ini ya, terima kasih. Ya, kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini. Tetap eksis. Oke, terima kasih Pak. Didiklah anak Bapak Ibu, putra putri kita sesuai dengan zamannya. Kalau kita andaikan, ya. Era-era seperti zamannya Tiang, mungkin Bapak Ibu yang senior-senior akan sangat mengalami proses membuat atau menanak nasi seperti di gambar yang paling kiri. Menggunakan istilah Balinya itu bungut paon, gitu ya. Kemudian pakai dandang, kus-kusan dan sebagainya. Kemudian di era-era kurikulum 2013, kalau kita andaikan ke pendidikan, sudah menggunakan yang namanya jer dan kom. Magic jar, magic comb seperti itu, tinggal cek nasinya colok listriknya, tunggu beberapa jam akan keluarlah nasi. Nah sekarang di era revolusi industri 4.0 sekarang, mungkin Bapak Ibu sudah berpikir kalau kita andaikan Bapak Ibu tidak perlu lagi mempunyai dapur di rumah.
Karena sekarang semuanya sudah berbasis IT. Tinggal ngecek di HP, akan datang makanan apa yang Bapak Ibu inginkan. Dengan GoFood dan sebagainya, dengan bantuan Grab atau Gojek dan sebagainya. Nah itu ya. Jadi kalau kita ilustrasikan perkembangan kurikulum, kalau masih kita menerapkan kurikulum di era sekarang, seperti yang gambar paling kiri, rasanya tidak zamannya lagi. Coba bayangkan anak-anak di masa-masa sekarang. Baru lahir, bahkan masih di dalam kandungan, Bapak Ibu sudah diperdengarkan, dibelikan HP oleh orang tuanya. Kalau masa-masa kita, jangankan memakai sandal sepatu pada saat ke sekolah. Sandal jepit saja sudah syukur, itu era-era dulu. Nah itulah Bapak Ibu, kalau kita ilustrasikan sekarang, didiklah putra-putri kita di sekolah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang putra-putri kita di sekolah, nah didik murid-murid di sekolah itu kan boleh dikatakan sedikit manja ya Bapak Ibu. Ya, kalau dulu proses pembelajaran kita sedikit era-eranya dulu adalah keras, nah gitu ya. Di era sekarang, Bapak Ibu menjewer telinga murid saja, ya, menjewer telinga. Kalau dulu sampai kita dipecut, dipukul dengan penunjuk papan tulis. Kalau kita melapor sama orang tua, justru kita yang dimarahi. Nah itu ya, perkembangan zaman yang menuntut seperti itu. Itu ya Bapak Ibu sebagai ilustrasi saja. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti tadi yang bilang adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ya, jadi tujuannya adalah membantu murid untuk tumbuh secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Nah inilah yang akan kita bicarakan ke depan Bapak Ibu. Bagaimana kita menjembatani bakat, minat, karakteristik, profil belajar anak-anak di kelas itu yang belum tentu homogen, yang belum tentu seragam, dengan yang namanya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini sebenarnya sudah sebelum adanya kurikulum merdeka sudah digaungkan ini pada saat kurikulum masa darurat COVID, ya kurikulum yang disederhanakan itu. Bagaimana Bapak Ibu dalam proses pembelajaran untuk mendiferensiasi kebutuhan anak-anak kita di sekolah. Ini ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Itu sebenarnya harus diawali dengan yang disebut dengan asesmen diagnostik. Kita mendiagnostik dulu. Sama seperti Bapak Ibu kalau sakit, kalau datang ke dokter, dokter pasti akan mendiagnostik, menanyakan sejak kapan sakit, saat apa dan sebagainya ditanyakan, baru diberikan treatment, diberikan perlakuan, diberikan obat, diinjeksi atau tidak, dan sebagainya. Begitu juga kepada peserta didik di era sekarang, di pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan dalam mengawali proses pembelajaran, Bapak Ibu wajib untuk melakukan yang disebut dengan asesmen diagnostik. Tanpa di asesmen diagnostik tidak bisa, artinya kita masih meraba-raba kebutuhan dasar yang dibutuhkan dari kesiapan, minat, profil belajar anak, kita masih meraba-raba. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya asesmen diagnostik itu Bapak Ibu kan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Itu sebenarnya definisinya. Sebenarnya ini sudah Bapak Ibu pahami, apalagi kita di jenjang SMK Bapak Ibu. Peserta didik yang mau bersekolah ke jenjang SMK pasti sudah sesuai dengan bakat minat siswa itu. Ada yang ke komputer, ada yang ke pariwisata, ada yang ke seni dan sebagainya. Itu sudah sesuai dengan bakat minatnya. Tetapi secara spesifik di dalam proses pembelajaran, perlu juga Bapak Ibu melakukan asesmen diagnostik, walaupun dia memang minatnya adalah di bidang kepariwisataan, teknik belajar dia, profil belajar dia di kelas itu seperti apa. Nah itulah nanti kita rancang, sehingga Bapak Ibu mudah untuk merancang perencanaan pembelajaran, RPP, kalau sekarang disebut dengan modul ajar, ya, modul ajar yang berdiferensiasi. Ya. Jadi kalau kita definisikan lebih jauh, asesmen diagnostik itu ada dua, ada non-kognitif dan ada yang diagnostik kognitif. Ya.
Nah, yang kognitif itu apa? Non kognitif apa sih tujuannya Bapak Ibu? Nah, kita perlu mengetahui psikologis dan sosial emosi anak-anak. Perangainya anak itu perlu juga kita deteksi dulu, ya. Kemudian aktivitas belajar di rumah anak itu perlu juga kita ketahui. Mungkin dengan bertanya ke orang tuanya, dengan tetangga, temannya, dan sebagainya. Kondisi keluarga dan pergaulannya anak-anak di rumah, itu yang non kognitif. Ya, kondisi keluarga, apakah dia berasal dari keluarga yang ekonomi kurang dan sebagainya, menengah dan sebagainya, itu sangat membantu, sangat ikut berperan dalam Bapak Ibu merancang perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Termasuk juga yang nomor 4, gaya belajar, karakter, dan minat anak. Nah, itu yang non kognitif ya. Lebih kurang seperti itu, Bapak Ibu pasti sudah melakukan setiap awal pelajaran, ya, jadi proses asesmen ini dilakukan di awal, di dalam proses pembelajaran, dan di akhir proses pembelajaran setiap saat Bapak Ibu mengajar. Ya, nah ini salah satu contoh saja. Misalnya meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah, misalnya menjelaskan aktivitasnya dengan bercerita. Seperti layaknya Bapak Ibu di guru BK. Kenapa kok ngunap saja, layu, loyo, di kelas saja disuruh belajar, kenapa? Nah, kita perlu mendiagnosis kenapa sih anak ini seperti ini. Dengan disuruh menulis, misalnya, kalau dia tidak bisa mengungkapkannya, silakan mengungkapkan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar. Nah, itu contohnya, Bapak. Sedangkan yang kognitif, Bapak Ibu, adalah asesmen yang bertujuan untuk diagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Ya, ini dilaksanakan secara rutin dan berkala pada awal pembelajaran, di akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik, dan juga di waktu lain. Nah, ini ya, asesmen kognitifnya itu dilakukan. Dok, kok loyo sekali anak-anak menerima pembelajaran saya? Kenapa sih? Nah, dari sana kita akan tahu guru itu dapat merefleksi diri, mungkin metodenya kurang, atau mungkin pengembangan media yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu kurang. Nah, itulah refleksi itulah nanti akan membantu dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi, penting di sini guru melakukan asesmen diagnosis kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan mengejar target kurikulum atau ketuntasan KD, misalnya ya, tercapaian daripada. Tapi kita akan menyesuaikan, oh kalau begini kondisi anak-anak, berarti kita akan menyusun nanti di perencanaan pembelajarannya seperti ini. Itu lebih kurang. Ya. Nah, kemudian di asesmen kognitif Bapak Ibu, salah satu caranya pada saat di dalam proses pembelajaran yang kognitif ya, biasanya dilakukan, ini salah satu trik saja, membuat pertanyaan-pertanyaan. Ya, kalau ini biasanya di kelas. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membelajarkan pada topik tertentu atau sub pokok bahasan tertentu, biasanya untuk mengetahui kondisi siswa tentang materi yang sudah kita belajarkan, biasanya dibuatlah 2 pertanyaan yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Topik capaian pembelajaran baru. Kemudian 6 pertanyaan yang disusun untuk topik pembelajaran yang sudah disampaikan kemarinnya. Berarti dia sudah paham nggak? Dan 2 pertanyaan untuk kelas, 2 kelas, bahkan 2 tingkat pembelajaran yang 2 minggu sebelumnya. Nah, itu salah satu trik saja. Ya, jadi berikanlah asesmen ini untuk semua murid di kelas. Itu trik, teknik salah satu di asesmen kognitif. Ya, yakin Bapak Ibu sudah melakukan tindakan seperti ini. Ya. Kemudian setelah didapatkan, barulah Bapak Ibu akan membuatkan penilaian dengan kategori, oh, anak ini sudah paham secara penuh. Oh, anak ini baru paham sebagian tentang materi yang kita sampaikan. Oh, anak ini sama sekali tidak paham. Nah, dari proses asesmen yang tadi, Bapak Ibu sudah bisa mengambil siswa dengan rata-rata kelas. Ya, berarti kalau kita lihat di kurva normal,
sebagian besar rata-ratanya itu sebagian besar siswa sudah paham, berarti Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran sesuai dengan alur tujuan pembelajaran, sesuai fasenya. Nah, seandainya siswa yang ada di bawah rata-rata, nah, diberikan pendampingan dengan kompetensi yang belum terpenuhi. Yang di atas rata-rata diberikan pengayaan. Itu ininya ya, skenarionya yang kita lakukan. Nah, itu ya Bapak Ibu, lebih lanjut. Nah, sekali lagi, asesmen diagnostik ada yang disebut dengan formatif, ada yang disebut dengan sumatif. Tetapi yang lebih banyak kita tekankan di sini adalah yang formatif. Terintegrasi dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi satu kesatuan. Ya. Kemudian di dalamnya melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya. Misalnya dengan penilaian diri, penilaian antar teman, dengan refleksi metakognitif dan seterusnya. Ya, nah seperti itu. Sedangkan yang sumatif yang sudah dilakukan seperti biasa, itu dilakukan untuk lingkup atau akhir semester yang tujuannya untuk pelaporan. Nah, itu ya lebih kurang Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melakukan merancang pembelajaran berdiferensiasi. Awalilah dulu dengan melaksanakan asesmen diagnostik seperti beberapa contohan tadi. Nah, silakan nanti Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar BPMM itu banyak sekali video-video inspiratif bagaimana sih trik dan kiat dalam melaksanakan pelaksanaan daripada asesmen diagnostik. Silakan nanti Bapak Ibu perkaya pengalaman Bapak Ibu dengan masuk ke platform Merdeka Mengajar ya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini sudah mempunyai akun Belajar ID, yakin semuanya ya. Bahkan sudah tidak ada yang tidak punya dan bahkan sudah aktivasi, makanya beberapa tadi yang lihat di dashboardnya itu sudah bisa masuk ke PMM. Karena persyaratan masuk ke platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu sudah mempunyai akun Belajar ID dan sudah aktivasi. Itu ya Bapak Ibu. Jadi pelaksanaannya ini tidak usah yang perpanjang lagi. Nah seperti itu nanti silakan karena materi ini akan yang seperti tadi Pak Ngurah bilang akan disampaikan lewat LMS di Bapak Ibu. Nah setelah Bapak Ibu memetakan kebutuhan belajar murid dengan asesmen diagnostik seperti tadi, ya barulah kita bisa merancang pembelajaran atau modul ajar sehingga apa? Murid akan terbantu untuk tumbuh secara maksimal sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat, sesuai dengan profil belajarnya, sesuai dengan kesiapan belajarnya, begitu. Jadi itulah maksudnya Bapak Ibu. Jadi yang akan kita bicarakan hari ini adalah bagaimana Bapak Ibu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi yang sudah diawali dengan pelaksanaan yang disebut dengan asesmen diagnostik. Nah itu ya, lebih kurang. Jadi barulah kita bisa merancang yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau kelihatan definisinya, Bapak Ibu sudah sangat paham, seperti yang disampaikan oleh Tomlinson tahun 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk kebutuhan belajar individu di setiap peserta didik. Sebelumnya, Tomlinson tahun 1999 juga memberikan definisi tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir, melayani, mengakui keberagaman siswa dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajar siswa. Nah, itu menurut para ahli Tomlinson tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu guru memfasilitasi murid ya sesuai dengan kebutuhannya, karena kita tahu bahwa setiap murid pasti mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga kita tidak bisa memberikan perlakuan yang sama. Barangkali ini yang kita alami masa-masa kita menjadi siswa dulu sejak SD, SMP, SMA, di era-era dulu itu, guru itu tidak peduli dengan karakteristik, dengan bakat, minat, profil, kesiapan belajar anak, dengan kebutuhan belajar. Yang penting, guru itu sudah menyampaikan materi kepada peserta didik. Ya,
Diukur nanti cukup dengan ulangan. Kalau sudah nilainya tinggi, terpaksa dengan hasil nyontek dan sebagainya, itulah sudah disabdakan dia mampu. Nah itu ya. Nah di era sekarang, inilah Bapak Ibu lebih ditekankan sekarang wanti-wanti Mas Menteri kita, bagaimana Bapak Ibu memfasilitasi murid di kelas itu sampai dibuatkan yang namanya Merdeka sekarang ini, kurikulum Merdeka. Ya, memerdekakan murid dari segi apa? Karena murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan karakteristiknya. Nah, tugas Bapak Ibu guru lah yang sekarang di sini ada sedikit plus-plusnya sekarang. Bagaimana kita mempersiapkan, ya, mempersiapkan perencanaan pembelajaran, media-media pembelajaran, metode-metode pembelajaran yang mengadopsi kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang seperti itu. Ya. Guru perlu memikirkan tindakan-tindakan yang masuk akal yang perlu diambil untuk bisa memfasilitasi atau mengakomodir kebutuhan peserta didik. Jadi pembelajaran berdiferensiasi sama sekali tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid. Ya, berarti kita tidak setiap murid mempunyai murid misalnya 40, 30 itu kita tiap orang kita bukan berarti begitu. Bapak Ibu kalau boleh diandaikan seperti membuat di proses penilaian dulu mempunyai leher nilai itu. Ya, Bapak Ibu bisa dalam benak Bapak Ibu, oh anak ini kemampuannya sebatas ini. Ya, tipe belajar anak ini adalah auditori. Tipe belajar anak ini adalah visual dan sebagainya. Bapak Ibu sudah mempunyai, jangan juga nanti dikelompokkan dalam tempat duduk, tidak berarti seperti itu yang dimaksud nanti di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi membedakan antara murid yang pintar dengan murid yang kurang pintar. Ya, supaya nanti tidak ada pengkastanisasian peserta didik. Ya, seperti halnya dengan istilahnya kemarin pada sistem sekolah-sekolah unggulan, istilahnya dulu kan kita dihapus istilah nama sekolah unggulan supaya tidak ada kastanisasi sekolah. Kalau sekolah unggulan pasti muridnya yang mempunyai kemampuan yang tinggi-tinggi. Makanya sekarang dengan sistem zonasi ini, kalau murid yang pintar berada di zonasi itu, otomatis akan bersekolah di areal sekolah. Itulah salah satunya Bapak Ibu definisi daripada diferensiasi yang dimasukkan di sini. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan kepada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, sesuai dengan minatnya, dan sesuai dengan profil belajar itu. Tidak berfokus hanya pada produk pembelajarannya, tetapi yang lebih dipentingkan fokus pada proses dan konten materinya. Recording stopped. Ya, Recording itu in ya. progress. Jadi itu ya inti daripada berdiferensiasi nanti yang kita tekankan adalah bagaimana Bapak Ibu mampu meningkatkan potensi peserta didik dari kesiapan belajarnya, dari minat belajarnya, dari profil belajar anak-anak. Ya, sehingga tidak berfokus pada produk saja yang dihasilkan, bukan hasil akhir, tetapi bagaimana anak itu melakukan proses dalam menghasilkan produk tersebut. Itu yang lebih dipentingkan. Itu ya, lebih kurang Bapak Ibu definisinya. Nah, seperti ilustrasi seperti ini, Bapak Ibu boleh melakukan seperti gambar yang paling kiri, itu berdiferensiasi, anak yang mempunyai tinggi sekian hampir 2 meter, yang berikutnya yang nomor 2 yang lebih pendek, yang nomor 3 yang paling pendek. Bagaimana dia bisa menonton pertunjukan baseball atau sepak bola misalnya. Kalau kita perlakukan dengan dinding yang sama tanpa alat bantu seperti gambar paling kiri, maka anak yang paling pendek tentunya akan tertinggal. Tidak akan mampu bagaimana dia menyaksikan sebuah. Nah, itulah ilustrasi ibaratnya dalam proses pembelajaran di kelas. Bagaimana Bapak Ibu betul-betul memfasilitasi kemampuan peserta didik di kelas itu dengan yang disebut dengan diferensiasi. Atau dengan gambar yang berikutnya di sampingnya. Nggak usah dikasih dinding, tapi langsung pembatasnya itu dengan kawat. Ya, nah seperti itu. Jadi dalam mendidik, yang harus pertama dikenal adalah siapa yang dididik. Dan apa merupakan target daripada capaiannya itu. Jadi pemahaman karakteristik
dan capaian pembelajaran harus dipenuhi menjadi penting untuk menciptakan pendidikan yang merdeka bagi anak. Nah, inilah ilustrasinya Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti ini juga. Bapak Ibu, mohon masukannya, pendapatnya. Ada di sana petunjuk oleh gurunya, mungkin gurunya itu mirip seperti saya ya, rambutnya sudah jarang-jarang. Ya, for a PIRE selection, everybody has to take the same exam. Please claim that 3. Nah, kalau seperti ini petunjuknya, layak nggak ini disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu? Tidak. Nah, silakan alasannya, Ibu. Ibu siapa, Ibu? Dari mana? Silakan, Ibu Siril tadi. Silakan, Ibu Siril tadi yang menjawab tidak, atau dari Bapak silakan. Layak nggak? Tidak bisa. Ya, ya. Bagaimana alasannya, Pak? Kenapa? Ya, terima kasih. Ye, Saya dari Pak SMK Siril, Pak. Petang, Bapak. SMK Petang, ye, Pak Siril. Tiang Wayan Yudana Petang. Ye, SMK Petang, Pak Yudana. Ye, silakan Pak Yudana. Ya, ini melihat yang dicontohkan seorang guru dan ada beberapa binatang di depannya ini yang memiliki postur tubuh berbeda. Kemudian selain itu gaya atau lingkungan mereka tentu berbeda. Dan tentu dalam melakukan satu hal dia tidak bisa disamakan untuk mencapai tujuan, apalagi untuk mencapai target yang diinginkan oleh guru dalam hal ini sebagai contohnya. Jadi mereka perlu ada ritme tersendiri, perlu ada pelaksanaan sendiri. Oke, itu kira-kira. Terima kasih Bapak. Suksema Pak Yudana ya. Oke, Yudana Tiang. Suksema Pak Yudana atas masukannya. Ya, luar biasa. Ya, kita acungan jempol untuk Pak Yudana. Ya, memang betul Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain juga sependapat bahwa dalam petunjuk seperti yang diarahkan oleh orang yang duduk di meja di depan itu tidak layak untuk dinyatakan sebagai dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kita yang sendiri mengalami seperti ini dulu. Ya, di era kurikulum 75, 84, kemudian 96 dan seterusnya, kita mungkin begini, ya. Yang penting guru itu menyampaikan materi, entah itu anak suka tidak suka, ya. Mau tidak mau wajib kita untuk menuntaskan untuk mempelajari materi tertentu atau melakukan tindakan tertentu. Nah, seperti ini ada binatang burung, monyet, penguin, gajah, ikan cupang dalam toples, ada apa itu anjing laut, ada serigala. Dia disuruh diberikan petunjuk yang sama untuk memanjat pohon. Bagaimana bisa? Contoh kecil saja misalnya kuda apa itu? Kuda laut ya, kuda laut, ikan dalam toples dan penguin memanjat pohon. Nah, kalau berbedalah halnya dengan kera, dengan burung dan sebagainya. Nah, itulah sebagai ilustrasi Bapak Ibu. Dengan cara seperti ini kalau kita diferensiasikan, nah sekarang di luar konteks petunjuk yang ada dalam lingkaran itu, kalau guru seperti ini di kelas, keadaan murid seperti ini di kelas, pasti ya, karena setiap murid di kelas itu pasti dalam beberapa kelompok ada mempunyai kemampuan, kemauan, minat, profil yang berbeda-beda. Nah, bagaimana Bapak Ibu mendiferensiasi dalam hal ini, menyediakan, melayani murid dengan gaya belajar murid yang ada. Jadi, tugas Bapak Ibu menyediakan model media yang lebih bervariasi sehingga terwadahi minat bakat murid di dalam memahami materi itu ya. Tetap dalam konteks materi yang sama memanjat pohon, tetapi caranya itu mungkin dengan petunjuk yang berbeda, dengan cara perlakuan yang berbeda, dengan pendampingan yang lebih bagi yang kurang, bagi siswa yang mempunyai kemampuan kurang, bagi yang mempunyai kemampuan yang lebih sudah tinggi seperti kera gitu misalnya di sini yang pintar memanjat, diberikan soal-soal pengayaan yang lebih menantang tetapi tetap dengan kaitan topik yang sama. Nah, seperti itulah sebagai ilustrasi Bapak Ibu bagaimana tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu ya lebih kurang. Nah, mohon izin
yang menyampaikan sejenak Bapak Ibu pemutaran video. Coba Bapak Ibu cermati video yang berikut ya. Mudah-mudahan bisa ya. Bisa dilihat Bapak Ibu, bisa di Bisa. ya, nggih. Mohon izin sekitar 3 menit ya. Dikembangkan pertama pada pendidikan guru penggerak yang diterapkan pada program sekolah penggerak dan sekolah SMK Pusat Keunggulan. Ya. Ini sini Paknya Nana, Pak Fase. Nggak ada suaranya videonya, Pak. Izin Pak. Ada suaranya ya? Iya. Videonya belum keluar Pak. Mungkin di play-nya bukan ini Pak. Share, sound-nya nggak di-share Pak. Oh iya benar. Sebentar. Bisa Pak? Dengar ya? Belum ada. Belum ada Pak. Nggak ada ya? Belum Pak. Oh, belum ada. Tadi sudah sempat kedengar. Baru gambar saja Pak. Oh. Masih nggak ada suara? Ya, Masih. Belum ada, Pak. Oke, kita skip aja ya, Bapak Ibu. Nah, nanti video ini silakan kan yang share materinya ini kan ada di ini silakan nanti dilihat. Intinya seperti tadi Bapak Ibu. Apa yang tadi diilustrasikan di gambar yang di atas ini, nah, divideokan seperti itu. Yaitu adalah salah satu contoh bagaimana di dalam video itu ditayangkan bagaimana sekolah hewan istilahnya, guru itu diwajibkan masing-masing hewan yang ada di hutan itu untuk melakukan materi yang mempelajari materi yang sebenarnya tidak mesti dikuasai sesuai dengan minat, kesiapan, profil belajar anak-anak. Itu intinya ya, supaya tidak menghemat waktu, yang skip saja itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ada semacam pro kontra tentang pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu yang pro, yang setuju, penelitian menunjukkan, ini hasil penelitian Bapak Ibu, instruksi pembelajaran berdiferensiasi sangat efektif bagi siswa-siswa yang berkemampuan tinggi dan efektif bagi siswa yang mempunyai kesulitan atau berkemampuan rendah. Ya, karena memang difasilitasi yang mempunyai berkemampuan tinggi disediakan media atau metode seperti ini. Yang berkemampuan rendah ada media tertentu yang lebih konkret dan mempunyai didampingi lebih intensif gitu ya. Saat siswa diberi pilihan atas cara mereka belajar, tentu mereka akan lebih bertanggung jawab karena memang mereka hobinya, memang kebutuhannya, memang yang dia senangi seperti itu. Siswa akan terlibat dalam menunjukkan minat dalam belajar. Nah, itu yang pro. Tapi ada yang kontra. Ini Bapak Ibu. Mungkin dalam benak Bapak Ibu juga terbersit kata kontra. Instruksi berdiferensiasi membutuhkan waktu dan persiapan lebih. Nah, inilah Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu akan mempersiapkan waktu dan persiapan lebih. Bagaimana Bapak Ibu berjuang mencari waktu di sela-sela jadwal untuk mampu memfasilitasi kebutuhan belajar anak-anak dengan menyiapkan media-media yang lain. Kalau kemarin dulu juga satu media saja sudah cukup. Nah, sekarang bagaimana ini? Dengan anak-anak yang sekian kelompok yang bervariasi kemampuannya seperti itu ya. Beberapa sekolah kurang SDM, sumber daya. Ya, bukan SDM, sumber daya mungkin dari sarana. Nah, ini ya salah satu yang jembatan ini adalah dilema diferensiasi irisannya ya. Walaupun tidak seperti istilah Balinya ngepak tabil langsung Bapak Ibu anak Bapak langsung berputar 360 derajat Bapak Ibu belajarkan dengan mari kita berangsur-angsur.
ada jembatan antara bagaimana proses pembelajaran sebelumnya yang terbiasa dengan terstandarisasi seperti itu, lambat laun kita kembangkan media pembelajaran yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kemudian perlu mengatur waktu dan mengakses sumber-sumber belajar yang bervariasi. Sekarang Bapak Ibu bertebaran di media-media sosial, YouTube dan sebagainya. Lebih-lebih sekarang ada platform Merdeka Mengajar. Itu adalah satu-satunya sumber belajar yang resmi yang di launching oleh Kemendikbudristeknya itu sudah luar biasa. Termasuk Bapak Ibu, seandainya mempunyai praktik-praktik baik pembelajaran, silakan Bapak Ibu upload di bukti karya saya. Ya, di bukti karya saya nanti Bapak Ibu upload di sana, itu akan otomatis Bapak Ibu akan yang sudah Bapak Ibu lakukan praktik-praktik baik itu akan ditonton oleh jutaan guru di seluruh Indonesia. Ya, jadi berbeda ya Bapak Ibu, bukti karya saya itu dengan unggah aksi nyata itu berbeda sedikit Bapak Ibu ya. Kalau unggah aksi nyata itu khusus untuk IKM yang ada di pelatihan mandiri, ya. Sedangkan bukti karya saya itu adalah salah satu fitur di luar pelatihan mandiri, ya. Sebab di PMM itu di pelatihan di platform Merdeka Mengajar itu kan terdiri atas 3 domain besar, yaitu belajar, mengajar, dan berkarya. Nah, belajarnya itu ada di pelatihan mandiri, belajarnya itu ada di modul-modul ajar dan asesmennya ada di sana, kemudian di bukti karya saya ada di karya-karya yang ingin Bapak upload, praktik-praktik baik itu silakan upload di bukti karya saya. Itu ya. Nah, nanti di pelatihan mandiri itu ada unggah aksi nyata. Setelah Bapak Ibu menonton video, apa RTL, rencana tindak lanjut atau tindak lanjut yang Bapak Ibu lakukan dari hasil menonton video, itu dibuatkan deskripsi boleh, dibuatkan dalam bentuk video boleh, itu ya, foto-fotonya boleh, itu diunggah di dalam aksi nyata. Itulah Bapak Ibu ya, yang ditekankan. Jadi itu tantangannya. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu, yang paling perannya besar dalam kesuksesan implementasinya itu adalah lingkungan belajar, Bapak. Ya, jadi apa yang dapat dilakukan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Nah, ini dibangun apa yang disebut dengan learning community atau komunitas belajar. Sebuah komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Di sini sudah luar biasa, Pak Ngurah Kamajaya bersama timnya sudah merancang kegiatan ini. Bapak Ibu yang diundang di sini adalah semuanya adalah komunitas belajar. Ya, ada dari biologi yang dengar tadi, bahasa Bali, agama, fisika, matematik dan seterusnya, itu adalah komunitas belajar Bapak Ibu. Kalau dulu di kurikulum 2013 disebut dengan MGMP. Nah, sekarang ini pada saat Bapak Ibu melaksanakan MGMP, nah janganlah Bapak Ibu MGMP itu memikirkan arisan dan sebagainya. Tapi pada saat MGMP mari bedah PMM ini. Platform Merdeka Mengajar, diskusi seperti ini. Ya, di sela-sela waktu MGMP lakukan tindakan-tindakan yang positif seperti ini. Jangan kita melakukan misalnya ya ada salah satu yang dengar proses MGMP-nya itu dilakukan ya arisan, setelah itu makan, pulang, upload. Nah, itu seolah-olah kita membohongi diri sendiri. Itulah Bapak Ibu ya, apa yang disebut dengan komunitas belajar seperti ini. Bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu mengajar di kelas itu sehingga anak-anak itu berteriak aha seperti itu. Bukan berteriak ah, tidak seperti itu ya. Bagaimana Bapak Ibu istilahnya membuat proyek yang disebut dengan aha. Anak-anak berteriak aha saya bisa seperti itu ya. Kemudian manajemen kelas yang efektif, guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang adanya fleksibel. Jangan dari hari ke hari Bapak Ibu masuk ke kelas seperti itu saja. Bosen ya. Adanya variasi ya. Prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibel. Ya, namun juga terstruktur jelas. Sehingga walaupun melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan dengan efektif.
Nah itu ya lebih kurang yang disebut dengan lingkungan belajar di kelas. Ya, bagaimana lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Nah, setiap orang di kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Bapak Ibu datang ke kelas, guru fisika, guru matematik, yang biasanya terkenal masa-masa saya secara pribadi, mana ada jam matematik, jam fisika, jam guling jika dan ngekoh bayunya, ya merasa bosan gitu. Justru kita berteriak hore apabila guru matematik, guru fisika, guru kimianya itu ada izin tidak mengajar. Bagaimana Bapak Ibu menjadi guru yang dirindukan, disambut ya di kelas. Begitu juga dengan Bapak Ibu di kelas. Jangan kita memperlakukan anak didik, misalnya kalau dia merasa bullying ya, seperti sekarang kan istilahnya seperti diolok-olok dan sebagainya. Kemudian guru ramah, murid ramah. Ruang kelas dipenuhi dengan pekerjaan murid. Ya. Pekerjaan murid, nggak apa-apa kelas itu berserakan, misalnya penuh dengan pekerjaan, tapi belajar. Itu ya. Jadi guru ramah, murid juga ramah. Ini mungkin sudah dirancang di kelas, saya yakin seperti itu yang Bapak Ibu menjadi sosok guru yang dirindukan di setiap kelas. Setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Perbedaan agama, sosial ekonomi, kondisi tubuh dan sebagainya, tidak ada istilahnya kita saling menganggap anak itu yang berbeda. Itu ya. Seperti halnya sekarang, nah Bapak Ibu di SMK yang mendapatkan tempat untuk anak didik kita, putra-putri kita dari Papua, ya itu kan. Bapak Ibu yang tahu di sana anak-anak Papua itu kan kalau dilihat dari segi kompetensinya, dari segi kognitifnya kan rada-rada di bawah kita. Nah, itu bagaimana kita memfasilitasi seperti itu. Kita belajarkan anak-anak teman-teman yang lainnya supaya dia mau berbaur dalam satu kelompok, bagaimana dia mau bergabung dengan teman-teman yang lain yang keadaannya seperti itu. Nah, itu ya. Murid akan merasa aman secara fisik dan psikis. Nah, boleh bertanya, guru akan mengapresiasi jawaban siswa walaupun kurang tepat. Ya. Asal banyak muridnya menjawab atau metakon, walaupun pertanyaannya itu nyeleneh, ya kita kasih apresiasi, kasih dukungan, ya. Nah nanti kita kasih penguatan lagi. Sebentuk apapun kemajuan peserta didik, sekecil apapun perlu kita berikan dukungan. Sehingga anak-anak kalau kita langsung cemooh, besok males bertanya atau menanggapi, kita akan juga disalahkan oleh guru. Nah, dia istilahnya sekarang murid itu peserta didik diberikan dulu reward, ya diberikan dulu penghargaan, berikutnya baru kita kuatkan dengan kata-kata yang lebih halus. Kan gitu eranya sekarang kan Bapak Ibu. Seperti halnya Bapak Ibu membuat deskripsi rapot di kurikulum 2013, sudah tahu peserta didik kita si A itu misalnya kurang, ya agak bodoh lah itu dari segi pembelajaran tertentu. Pada saat membuat deskripsi di rapotnya itu dihaluskan. Si A sudah mampu bla 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 bla, namun kasih kata namun. Nah, kata setelah namun itulah berarti anak itu masih kurang dalam bidang itu. Itulah penggantinya tinta merah pada saat masa-masa tiang dengan Bapak Ibu yang senior dulu pada saat di sekolah. Kalau dulu masa tiang di sekolah dapat rapot pasti nilai di bawah 6 pasti ditulis dengan tinta merah. Orang tua bertanya, baru datang dari sekolah, pasti ditanya, berapa dapat merah? Pasti begitu, berarti kurang. Itu era-eranya dulu. Nah sekarang, tidak seperti itu, bedanya seperti itu ya. Memang perkembangan zaman yang menuntut anak-anak sekarang dimanjakan lah seperti itu. Ya. Kalau kita bilang, Bapak dulu begini, itu masa zaman pis bolong 4, pasti kita dijawab dengan nada yang sinis seperti itu. Memang eranya seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian guru mengajar untuk mencapai kesuksesan dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Jadi kita bersama-sama di kelas itu antara siswa dan guru itu saling mengisi. Ingat prinsip kurikulum 2013 Bapak Ibu kan? Siapa saja adalah guru, di mana saja adalah kelas, dan siapa saja adalah murid. Tidak menutup kemungkinan pada saat-saat tertentu kita lebih bodoh dalam tanda kutip daripada murid. Di era-era digitalisasi seperti sekarang, ya anak-anak itu kita masih berfokus dengan ilmu-ilmu yang kita kuasai zaman-zaman dulu. Sebenarnya anak-anak itu berkembang,
dia ngikut bimbel dan sebagainya, atau rajin browsing berselancar di media internet. Nah itu kadang-kadang tidak salah, guru itu dites, ya, ditanya. Misalnya salah satu contoh, Pak, kenapa udang menaruh kotoran di kepalanya? Nah, padahal gurunya bingung, guru biologinya. Oh benar ya, kenapa udang naruh tai, naruh kotorannya di kepalanya, seharusnya kan di usus, di perutnya. Nah seperti itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu mensiasati seperti itu? Itulah salah satu ya. Kita berkolaborasi di mana saja adalah kelas, itu sudah prinsip yang dulu. Nah, anak-anak sangat senang apabila kita belajar itu tidak hanya melulu di kelas, pada materi-materi tertentu ajak keluar. Itulah salah satunya lingkungan yang mendukung untuk hal ini ya. Jadi di era digitalisasi seperti sekarang, teknologi mentransformasi fungsi guru. Setuju kan Bapak Ibu? Ya, materi apapun, lain template Pak Konang di Google Assistant dijawab. Ya, materi apapun yang diinginkan oleh anak-anak akan dijawab atau terjawab di media internet digitalisasi. Ada, ya. Nah, itulah transformasi yang mentransformasi guru. Kalau dulu seperti gambar yang di sebelah kiri itu, sampai berbuih-buih bibirnya, seperti sekarang kita di sini ya, dengan menceramahi murid dalam menyampaikan materi pembelajaran, sampai mengkupuk lengar tiang, misi kapur di papan dulu, begitu ya, menyampaikan materi kepada peserta didik. Kalau tidak berceramah, tidak puas menjadi guru. Itu eranya dulu. Bahkan kita sangat bangga dulu mempunyai guru yang tanpa membawa buku menyampaikan pembelajaran di kelas. Kita bercerita kepada orang tua, Pak, tianglah guru hebat di rumah, di sekolah. Dari Gajah Mada lahir sampai Gajah Mada dikremasi tidak membawa buku, hafal, gitu. Kalau eranya sekarang udah jauh berbeda. Ya, bagaimana tugas transformasi guru adalah sebagai fasilitator, sebagai coach, dan sebagai mentor. Mempersiapkan model dan modul ajar kepada murid dan mendampingi murid menemukan pengetahuan baru. Ya, itu ya salah satu Pak. Di coach, mendorong murid untuk mengeluarkan pendapat, memiliki ide kreatif untuk memecahkan masalah. Bapak Ibu kan istilahnya pernah mendengar istilah kucing, coach, anak-anak itu adalah kucingnya. Ya, bagaimana Bapak Ibu terus menggali, bertanya kepada peserta didik, tapi jangan memberikan suatu solusi. Bagaimana akhirnya dia bisa memecahkan masalah sendiri. Itu coach. Berbeda dengan mentor, memahami karakteristik dan keunggulan setiap murid dan melakukan evaluasi perkembangan di setiap fase pembelajaran dari murid. Nah itu ya, jadi di era transformasi digital, seperti inilah yang diharapkan. Yang di sebelah kiri ini mungkin sekarang diminimalisir, bukan berarti kita alergi dengan yang namanya metode ceramah, tidak Bapak Ibu. Konsep harus terus ditanamkan kepada peserta didik, tetapi setelah konsep itu kita rancang bagaimana peserta didik itu berkompetensi abad 21. Ya, tentunya masih ingat, critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Materi tema apapun yang Bapak Ibu ajarkan, sampaikan itu, setelah menyampaikan konsep petunjuk, anak-anaklah yang disuruh untuk bekerja di kelompoknya. Biarkan anak-anak mendemonstrasikan, mempresentasikan hasil kerjanya. Biarkan anak-anak sebagai pembimbing kelompok. Tugas Bapak Ibu adalah 3 hal ini. Memfasilitasi, menjadi mentor, menjadi coaching, membimbing. Ya, meluruskan seadanya ada hal-hal yang perlu diluruskan. Nah itulah Bapak Ibu sudah sangat paham, ampun niki yang kenjenasiin segare Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu yang mempunyai peran yang luar biasa di sini. Kalau yang sendiri hanya di balik layar tidak paham, yang dunia ngajen tidak sepintar Bapak Ibu. Pasti ya, walaupun dulu pernah yang mengajar ya, yang sebelum di LPMP, mohon maaf Bapak Ibu, sebelum yang di BGP 2002 sampai dengan Juni yang bekerja di LPMP Provinsi Bali. Kemudian per Juni 2022 dia harus pindah ke Balai Guru Penggerak yang ada di Pegok. Itu rumah Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu beranjang sana ke Balai Guru Penggerak yang dulu namanya adalah PAUD Dikmas, Telabah dengan UT,
ya, di sebelah baratnya Undiksa 3SD yang ada di Pegok. Di sana kebetulan yang menjadi kepala kami di sini adalah orang yang sangat luar biasa, Bapak Wayan Surate, Dr. Wayan Surate. Beliau yang sudah sangat inspiratif dengan proses pembelajaran. Makanya diarahkan ke depannya Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu memerlukan fasilitator, narasumber terkait dengan kegiatan-kegiatan Bapak Ibu di sekolah, ya, diarahkan untuk meminta narasumber di Balai Guru Penggerak, ya. Kalau bila perlu pada saat ada kegiatan pembukaan dan sertifikat yang dikeluarkan itu, undang Bapak Kepala BGP Provinsi Bali dan sertifikat akan dikeluarkan oleh BGP Provinsi Bali dengan tanda tangan beliau, itu akan mempunyai nilai kredit yang lebih, Bapak Ibu, ya. Karena kedepannya kami akan melayani seluruh jenjang satuan pendidikan dari jenjang SD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, semuanya itu. Sedangkan tugas di BPMP sekarang sedikit bergeser, dia adalah di sana tugasnya itu adalah melaksanakan koordinasi kebijakan-kebijakan ke Dinas Pendidikan Kabupaten, ke Bupati, ke Pemda, seperti itu. Itulah Bapak Ibu kedepannya tugas kami. Ya, sedikit seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan transformasi guru ini di era digitalisasi, mari kita mengikis prinsip Bapak Ibu membenarkan yang biasa, dan mari kita bangun prinsip membiasakan yang benar. Ya, sudah kita nyaman, zona nyaman dengan metode ceramah di era sekarang, mari kita kikis sedikit demi sedikit. Biarkan anak-anak yang berkreasi, ya, membiasakan membenarkan yang biasa itu belum tentu pas di kondisi yang sekarang. Mari kita membiasakan yang benar. Eranya sekarang adalah seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini, guru memiliki peran penting untuk menciptakan atmosfer positif di kelas. Ya, tugas guru ke depannya di era kita nggak tahu lah, revolusi industri 4.1 ke depannya 4.2 dan seterusnya. Tugas guru mendidik dan mengajar. Nah, tugas mengajarnya itu Bapak Ibu akan lama-kelamaan kalau Bapak Ibu tidak mau berubah, berkembang, males istilahnya untuk membenahi, mengupdate diri, akan tertinggalkan oleh teknologi. Kenapa? Murid sudah mempunyai informasi yang lengkap lewat media-media digital yang ada sekarang. Walaupun tugas mendidiknya itu yang tidak bisa tergantikan oleh namanya teknologi. Gitu ya. Nah, dalam komunitas belajar di MGMP ini kalau boleh diistilahkan, kalau dalam tingkat kabupaten itu MGMP, kalau di sekolah komunitas belajarnya itu adalah Bapak Ibu di mapelnya ya. Kalau mapel biologi misalnya dalam satu sekolah pada jam istirahat, silakan berdiskusi tentang biologi bersama guru-gurunya di sana. Gitu ya. Jadi seperti apa komunitas belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Nah, ini suasana kelas yang positif dan kondusif, yaitu adanya saling menghargai dan perasaan itu seperti yang tadi. Ruang kelas dipenuhi pekerjaan murid, ya seperti yang tadi dibilang. Guru berusaha mencari tahu di mana posisi murid dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Nah itu ya. Ya. Ayo, bisa kan? Ya. Tulis saja kayak tadi. Ini X sama dengan berapa gitu ya? Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini tadi charger HP yang lemah. Ya. Nah, seperti ini ya, seperti komunitas belajar yang mendukung pembelajaran diferensiasi seperti ini lebih kurang. Nah, 3 aspek kebutuhan belajar murid dalam pembelajaran berdiferensiasi seperti tadi Diang bilang. Pertama yang kita diagnosis adalah kesiapan belajar. Yang kedua adalah minat belajar, yang ketiga adalah profil belajar anak-anak. Ketiga hal inilah yang Bapak Ibu, ketiga aspek kebutuhan belajar murid inilah yang dikatakan sebagai dasar untuk praktik pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ya, dari kesiapan belajar, ke kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, dan keterampilan baru.
Itu ya. Seperti apa? Nah, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ibu Lili akan mengajar pembelajaran matematik. Tujuan pembelajaran yang tepat adalah murid dapat menyajikan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Misalnya itu ya tujuan pembelajarannya. Ya. Kemudian dari kesiapan belajar, tentunya Ibu Lili sudah mendiagnostik kelompok-kelompok murid. Ada murid yang telah memahami konsep keliling dan melakukan operasi hitung dasar dengan betul. Ada kelompok murid yang memahami konsep namun belum lancar melakukan operasi hitung. Dan kelompok yang ketiga, sama sekali murid itu belum memahami konsep keliling. Nah, dalam hal ini, Ibu Lili akan mendiferensiasi perencanaan pembelajarannya dalam tugas ini. Murid diminta mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Itu daripada dalam konteks yang untuk siswa yang sudah memahami, sudah paham tentang operasi hitung di dalam mencapai tujuan pembelajaran seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, dengan kelompok murid yang sudah memahami konsep tapi belum memahami dengan lancar operasi hitung, Bu Lili membuatkan perencanaan pembelajaran murid dengan benda-benda konkret untuk menghitung benda keliling, misalnya menggunakan lidi, sedotan, dan sebagainya. Dalam hal ini Bapak Ibu, dari kesiapan belajar, apakah Bu Lili membuat 3 modul ajar? Tidak Bapak Ibu. Ya. Modul ajar atau RPP yang sudah dirancang itu kan cukup 1, tetapi pada kegiatan intilah, ingat, kegiatan pembelajaran ada pendahuluan, inti, penutup. Pada kegiatan intilah didesain, dibuat tugas-tugas yang mengadopsi kesiapan belajar anak seperti ini. Jangan nanti berpikir Bapak Ibu membuat, berarti saya membuat 3 RPP atau 3 modul ajar untuk 3 pemahaman anak seperti ini. Bukan itu yang dimaksudnya Bapak Ibu untuk kegiatan yang dimaksud ini. Jadi yang dimaksud dengan kesiapan belajar di sini, Kalau sudah bisa dihapus dulu ya. Kita coba latihan sedikit. Latihan. Keadaan dalam diri seseorang yang membuatnya siap untuk memberi jawaban atau respon dalam mencapai tujuan. Jadi dalam contoh di atas, Bu Lili mencoba mendiferensiasi pembelajaran dengan mempertimbangkan kesiapan belajar murid. Nah itu ya, kebutuhan belajar murid yang pertama. Kemudian kebutuhan belajar murid yang kedua, Bapak Ibu, minat belajar. Ya, bagaimana murid dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Apa tujuannya pemetaan daripada minat belajar ini, Bapak Ibu? Murid akan menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Ini sudah, kalau di SMK oke lah, ada kecocokan dengan minatnya dengan pilihan yang program keahlian yang dia pilih di sekolah itu. Menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide dan keterampilan yang kurang familiar dan baru bagi mereka. Itu kalau sesuai dengan minatnya. Dan akan mampu meningkatkan minat belajar murid. Nah, ini contohnya. Bu Jainab ingin mengajarkan muridnya keterampilan membuat tulisan teks prosedur bahasa Indonesia. Ia kemudian melihat pada catatan yang dimilikinya, menemukan bahwa di kelasnya ada 4 kelompok murid. Ada 8 murid yang menyukai kegiatan olahraga. Ada 6 murid yang menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ada 4 murid yang senang membuat prakarya. Dan ada 2 orang yang senang memasak. Nah, setelah mendiskusikan tentang apa dan bagaimana membuat tulisan berbentuk prosedur, Bu Jainab meminta murid berlatih membuat tulisan yang sama. Jadi KD-nya itu kompetensinya tetap sama, yaitu membuat teks prosedur, tetapi murid disuruh membuat teks prosedur sesuai dengan minatnya. Bagi yang suka olahraga, silakan mendeskripsikan teks prosedur sesuai dengan bidang olahraga, dengan bidang sains, dengan bidang prakarya. Nah itu ya, kalau kita lihat dari minat belajar. Yang ketiga, kebutuhan belajar dari segi murid, profil belajar murid. Nah, sebagai contoh, Pak Herman mengajar pelajaran IPA, gitu ya.
Contohnya, ya. Kemudian berdasarkan identifikasi yang dia lakukan, Pak Herman mengetahui ada sebagian murid yang pembelajarannya suka dalam bentuk visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nah, saat mengajar, Pak Herman apa yang dilakukan? Dia akan menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual untuk menjelaskan. Akan nanti terakomodir murid yang tipe belajar visual, akan menyediakan video-video yang dilengkapi dengan penjelasan lisan yang diakses oleh murid. Atau disediakan sudut-sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda. Nah, itulah saat memberikan tugas, Pak Herman ini memperlakukan, silakan anak-anak pilih cara mendemonstrasikan pemahaman kalian tentang habitat makhluk hidup. Boleh menunjukkan pemahaman dalam bentuk gambar, dalam bentuk rekaman wawancara, maupun dalam bentuk performance atau role play, bermain peran bagi yang kinestetik. Nah, itu ya, dari kebutuhan belajar dari. Nah, inilah salah satu ilustrasi lagi. Di kelas, Bapak Ibu, one size does not fit all. Satu ukuran tidak akan pas untuk semua orang. Lihat itu gambarnya. Yang tinggi pakai celana, coba lihat Bapak Ibu cara menggantung kakinya. Yang pendek gerombyong sampai sepatunya kena celana. Itu ya. Kemudian dari segi jasnya, yang gemuk cingidang-ancingin, melenting itu perutnya Bapak Ibu. Kemudian yang pendek, yang kurus gerombyong itu jasnya. Nah, seperti itu. Kalau kita memberikan ukuran yang sama, dalam artian perlakuan yang sama untuk semua murid, jelas akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Murid mau melakukan, tapi dia terpaksa. Jadi belajarnya ini tidak full, tidak istilahnya tidak sesuai dengan passionnya seperti itu ya. Istilahnya kalau balinya kasarnya itu ngedodo. Kalau toh dia mau, ya asal jadi. Kalau sesuai dengan passionnya, sesuai dengan kemauannya, seperti tadi, suruh mendeskripsikan teks prosedur sesuai dengan bidang olahraga, oh luar biasa. Cara menggiring bola, cara ngoper, dan sebagainya. Itulah salah Bapak. Nah, contoh cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, bisa mengamati perilaku murid sehari-hari. Oh, kebiasaan anak seperti ini. Bisa mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Melakukan diagnostik seperti itu. Mereview, merefleksi terhadap pengajaran yang sudah dilakukan. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. Ya, guru yang mengajar di kelas itu sebelumnya gimana sih keadaan si A seperti ini. Oh, gini Bu, ini. Nah, kemudian dengan teman-temannya juga. Membaca rapor murid di kelas mereka sebelumnya. Baru sekarang kelas 11, di kelas 10 bagaimana kondisi raportnya? Oh, ini matematikanya rendah, oh, berarti anak ini bidangnya di bidang seninya kok tinggi sekali. Oh, mungkin dia passionnya adalah di bidang seni itu misalnya. Iya, salah satu contoh ya, beberapa contoh saja. Nah, 3 strategi mendiferensiasi pembelajaran seperti tadi itu ada 3 diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Dalam konteks implementasinya, apakah ketiga-tiganya ini harus dilakukan? Tidak, Bapak Ibu. Kalau memang kontennya, dari segi kontennya, dari segi prosesnya, atau 2 atau dari 3 itu silakan. Ya, nah ini dikaitkan dengan 3 aspek kebutuhan yang tadi. Ya, masih ingat 3 aspek kebutuhan yang tadi? Jadi diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk dikaitkan dengan profil belajar, dengan minat belajar, dan kesiapan belajar peserta didik. Nah, diferensiasi konten merujuk pada apa yang diajarkan. Strategi membedakan, mengorganisasikan penyampaian konten. Nah, ini contohnya. Ada Tomlinson, ya, dia membuat sebuah penemuan yang disebut dengan adaptasi dari de-equalizer. Ya, dia membuat seperti itu. Ada kemampuan murid dari segi konten yang baru bersifat mendasar. Sebaliknya ada kemampuan murid yang sudah bersifat transformatif yang sudah tinggi. Pada siswa yang mempunyai sifat yang mendasar, konsep-konsep dasar yang baru dia pahami, bagaimana Bapak Ibu merancang anak-anak itu dalam pembelajaran, dalam merancang model pembelajaran. Ada yang sudah terbiasa dengan benda-benda konkret,
masih terbiasa dengan benda konkret, ada yang sudah mampu mendeskripsikan dalam bentuk abstrak. Nah, itu Bapak Ibu, bagaimana The Equalizer oleh Tomlinson ini salah satu contoh untuk bagaimana membedakan dari segi konten, strategi membedakan pengorganisasian pembelajaran. Ya. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Salah satu tujuan pembelajaran, peserta didik melakukan percobaan sederhana tentang tekanan pada kehidupan sehari-hari. Nah, seperti tadi, dari segi kesiapan belajar, Bapak Ibu sudah mendiagnosis 3 kelompok. Ada yang sudah sangat paham, ada yang paham namun belum mampu melakukan analisis, dan ada yang sama sekali belum paham. Contoh siswanya A, B, C. Tapi ini jangan disebut juga, Bapak Ibu yang tahu sendiri dalam mengelompokkan nanti. Dalam prosesnya bagaimana? Siswa, bagi yang sudah paham, menyaksikan kembali rekaman pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian mengidentifikasi aktivitas kehidupan sehari-hari yang terkait dengan konsep tekanan kehidupan, kemudian menyebutkan variabel-variabel yang terkait. Jadi di semacam pengayaannya. Bagaimana yang paham setengah? Ya paham, tapi belum mampu melakukan analisis. Siswa akan menyaksikan kembali rekaman pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian mengidentifikasi variabel-variabel yang digunakan dalam tekanan. Saja. Nah ini contohnya ya. Yang proses mengajak siswa, bagi yang belum ini, melakukan peer teaching kepada teman-teman yang masih berada dalam kesiapan 1 dan 2. Ya. Itu ya. Jadi tutor sebaya. Ya. Jadi gitu lakukan, teman yang pintar diajak satu kelompok untuk membelajar, mengasih tahu temannya itu. Itu ya. Nah, kebutuhan belajar berdasarkan minat dilihat dari konten. Nah, ada yang minat seni, ada yang minat sains, ada yang minat